Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, para hadirun hadirat rahimakumullah, adik-adik yang dimuliakan Allah, jamaah kajian rutin AMM Jatirejo di Masjid Baitur Rahim yang kami muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dalu menika Allah paring nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya sehingga bisa istiqomah untuk ngaji pada malam ini dan dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Ya hutan ya alhamdulillah niki terang, alhamdulillah. Semuanya baik ya. Panjenengan Jawa nyatane nggih tetep pengajian, tidak ada libur. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz Margianto tadi, kita akan ngaji siapakah orang yang disebut mati syahid. Materi menika menjadi penting bagi kita karena ya ada diskusi ya, wonten kajian setelah wafatipun para alim ya. Dulu ada Ustadz Soimin Tulaan wafat karena Covid. Ada Dr. Muinuddin Basri wafat juga karena Covid. Di Covid kan maksud saya, bukan karena Covid meninggal ya. Atau karena melalui prosedur Covid. Ada Pak Abdullah Giman Agim yang juga wafat Covid juga waktu itu. Kemudian ada yang viral, Syekh Ali Jabir sudah negatif Covid tapi masih juga beliau terbaring sakit dan wafat. Kemarin yang baru saja, ya banyaklah nama-nama itu sing rada anyar, Ustadz Abu Jibril atau Abu Muhammad Jibril Abdurrahman, Ustadz Fihiruddin Mukti dan yang lain-lain. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kalau pas Syekh Ali Jabir Sedo itu kan hampir seluruh kaum muslimin itu Masya Allah ya, saya melihat kecintaan umat terhadap ulamanya itu ya mulai tumbuh gitu, nampak status WA, story Facebook ya, niku kabeh semuanya mengunggah foto dan ungkapan takziah kepada Syekh Ali Jabir, meskipun sitok-sitok orang ono sing layat biaya mriki neng kirim status kabeh. Nah ini kan berarti memang sudah mulai ada kebangkitan untuk mencintai para alim ulama. Cuma memang edan. Nah kadang para kiai, para alim sing sedo itu ketika beliau-beliau ini wafat kan status wafatnya itu ada. Ada yang memuji sampai luar biasa. Dikatakan beliau matinya mati syahid, ngata. Neng enak sing ora trimo ya ora. Sing kondo syahid sapa? Tapi tidak sampai kemudian ada ungkapan-ungkapan yang buruk ya, tapi mendoakan kematian yang baik. Nggih, matur nuwun Mas Tri. Telu ya, jatahe. Jazakumullah khairan. Matur nuwun. Tutupnya apik men iki peplese sapa sing dienggo tutup.
Baik Bapak Ibu, kita coba dudukkan. Jadi sing mati syahid niku jane sinten? Para alim ulama menyebut begini. Mati syahid niku memang istilah ingkang saged dipun sematkan, bisa diberikan kepada model-model manusia. Nah, sekarang kita akan ngaji dulu. Ternyata sing jenenge syahid niki para alim menyebut ada 3 macam. Nah, mungkin sing ngajeng kita rembak sing pundi kan begitu ya. Yang pertama, piyayi ingkang dipun wastani syahidun fid dunya wal akhirah. Orang yang dia syahid di dunia maupun di akhirat. Jadi dihukumi syahid tentunya ten akhirat. Dua alam. 2 hukum di 2 alam, syahidun fid dunya wal akhirah. Niki sing dimaksud sinten adalah beliau-beliau yang wafat di medan perang atau medan jihad seperti perang Badar. Sahabat-sahabat sing sedo di perang Badar, sahabat sing sedo ten perang Uhud, sahabat yang sedo di perang Khandaq, sahabat yang sedo di perang Mu'tah lan sabiturutipun yang berperang bersama Rasulullah dan meninggal niki pikantuk predikat syahidun fid dunya wal akhirah. Mila miturut jumhur ulama, syahid fid dunya wal akhirah niki tentunya nalikane sedo niku mboten perlu disuceni dan tidak perlu dikafani. Ya. Nanti mereka masuk surga tanpa hisab. Tidak melalui alam barzah, langsung dikumpulkan oleh Allah di Darussalam, panggenan sing tidak melewati alam kubur. Ini syahid fid dunya wal akhirah. Ning syarate nggih enten mestine mengke kita kaji nggih, ning sing genah orang duwe utang, Pak. Jadi kita udah ngaji dulu ya. Kalau punya hutang, syahid fid dunya wal akhirah tertahan dia karena hutangnya. Mila ora kena duwe utang pirang-pirang wis kira-kira rapati iso nyaur, urip ya ora enek gunane, melu perang. Ngarep-arep mati syahid. Niku berat niku malan. Padahal syaratnya orang mau berjihad itu harus membayar dulu hutangnya. Iso malah mengke mati sangit. Mati sangit kan berat. Ini yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, piyayi yang dipun wastani para alim ulama itu syahidun fid dunya. Jadi dia dihukumi syahid cuma di dunia tok. Lho niku wong sing model napa? Nah, Bapak Ibu niki penting ya. Ikhlas beramal itu penting. Ada orang pada masa Rasulullah itu dia ikut berperang, melu barisan para mujahidin. Dia wafat, meninggal. Orang-orang langsung do ngendika, huwa fil jannah, huwa fil jannah. Oh piyayi iki mlebu swarga. Tapi Nabi ngendika bal huwa finnar. Ora, dheweke iki mlebu neraka. Lho kok saged ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan sebab tiang menika jihadipun menika tidak lillahi ta'ala, bahkan sebelum mati dia melakukan aktivitas ingkang dipun wastani gulul, mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Hati-hati ya. Jadi ketoke syahid di hadapan iki apa niki? Kopi. Khusus buat saya ya. Niki jenengan berarti. Dijingkas ya, mas jeruk komplit. Jadi syuting ya sing apik, wong syutingane loro, wedange mong loro ya kurang. Niki nikmate masjid cedak, angkringan itu. Yang begini ini ada di Jogokarian sama Al Bakri Mojosongo. Nah, Al Bakri itu kalau nyuguhi wedang 5. Niki mboten kula sesuk njaluk 5 mboten. Oh salarung sing ngombe jenengan urip banget nonton ngoten nggih. Tapi barakallahu fikum jazakumullah. Jadi yang kedua ini mati syahid, hukum syahid tentunya. Ketoke ning donya dihukumi syahid ning akhirat ora mlebu swarga. Niki berat ya. Parah ini ya karena tidak ikhlas dalam berjihad. Lah,
Sing nomor 3, mudah-mudahan ini yang banyak ya di antara kita karena instrumennya tidak terlalu sulit. Syahidun fil akhirah. Orang yang syahidipun menika dihukumi ten akhirat, tapi di dunia dia dihukumi mati biasa, husnul khotimah sae neng ora syahid. Nah niki kata mengke ada ibu melahirkan ya, wafat. Orang kecelakaan, wafat, sedo, syahid. Orang tenggelam di laut, syahid. Kebakar atau kena tanah longsor, kena musibah, syahid. Neng ya wong sing tepak, wong sing salat nggih wong normal. Ora kok ora salat utawa ora pati salat nyambut gawe delalah nyambut gawe perjalanan rada mabuk, ora mabuk mergo mabuk kendaraan, mendem. Kemudian tabrakan, mati, bojone nangis geru-geru. Putrane yo nangis, dulure yo do nangis. Dineng-neng kalih Pak Mudin, pun mboten napa-napa Bu, pun dadi pestene Gusti Allah. Bojo jenengan niku elok matine perjalanan king nyambut gawe ajeng wangsul ten ngomah, padahal mendem. Padahal rapati salat. Niku ya ora syahid, maksudnya ngoten nggih. Jadi ya sing matine niku normal, orangnya baik, tegese ngamalke minimal syariat Islam menika menapa. Lah seperti itu nanti syahid neng syahide cuma di akhirat. Ya wis elok niku pengpengan, tapi tidak dihukumi di dunia. Mila tentunya tetap dipun suceni, tetap dikafani, disolatkan komplit, dikuburkan. Niku ya wis ampuh tenan, nggih. Jadi ada 3 model syahid miturut para alim. Lah sing mau kita kaji ini syahidun fid dunya wal akhirah. Sebab kemarin kan ada diskusi Pak ya. Kapten Afwan itu yang co-pilotnya Sriwijaya Air yang kecelakaan tempo hari kan itu matinya syahid Pak, insya Allah. Nah kalau syahid itu syahid nopo di akhirat saja insya Allah ya. Saya meyakini beliau orang solih karena ternyata masih ada hubungan, pernah ya saya kenal ya, bertemu muka dengan beliau di Cibinong itu. Ternyata itu memang orang masya Allah gitu. Neng apa ya syahid tenan secara hukum dunia dan akhirat nanti akan coba kita dudukkan ya. Jadi ingatan Bapak Ibu, kita perlu memahami bahwa orang tidak mati syahid pun selama matinya baik, husnul khotimah itu ya baik ya. Jadi kita kalau non sewu nek kaya kula ngeten, model kula ngeten lho Pak Sadi, kira-kira engko matine syahid ora wong ustad ya rung karuan. Instrumennya belum ada. Neng kula mati ora syahid, sing penting husnul khotimah pun trimo. Swarga kula ngisor dhewe, ngisore jenengan wae jenengan anguk-anguk, rada ngece sithik ngoten men kula trimo. Ning swarga lho nggih. Nang ngisore swarga ya wedi kula. Moh, kabeh ya moh. Jadi kita bukan berarti harus mati syahid, tapi nanti kita akan sampaikan cita-cita mati syahid itu juga cita-cita yang mulia. Oke, ini muqaddimah. Niki berarti teh ya. Ini sing spesial niki berarti. Monggo dipun rahabi rumiyin. Bismillah. Kopi. Bismillah. Wah, mantap. Kopi jahe. Kaya dicolong gula sithik. Mesti tetap ra iso Mas Tejo ya. Sithik mungkin. Mboten ana los kemawon, los dual tanpa gula. Ya, saya sudah pesan, saya sudah datang itu, Mas. Kalau ke situ pernah sekali itu tanpa gula. Tapi ya sudahlah memang. Mudah-mudahan jadi amal soleh beliau. Begini, Bapak Ibu kita ngaji lagi syahid. Sejatinya maksudnya syahid niku napa? Ini secara bahasa dulu kita coba korek maknanya. Syahid niku ada 2 penulisan kata. Enten sing menggunakan bentuk isim fa'il sehingga dibaca syahidun, sin alif ha dal. Syahidun. Enten sing maos syahidun, sin ha ya dal.
Niki maknanya sami, tapi yang lebih mendalam adalah yang berbentuk sifatun musyabbahatun bismil fa'il, syahidun, piyayi sing nyekseni. Nah, para alim ulama nyebataken seperti Imam Nawawi dalam Tahdzibul Asma wal Lughat menika ngendika kok diarani syahid. Sebab nyata piyayi sing syahid fid dunya wal akhirah niku wau dheweke niku nyekseni keutamaan dan ganjaran ketika dia melakukan amaliyah ngantos sedo sebagai syahid. Jadi dia menyaksikan betul itu. Oh, pahalanya disaksikan, keutamaanipun dipun sekseni. Maka rata-rata orang itu kalau mati syahid betul, Bapak Ibu, di dunia akhirat maupun hukum akhirat, biasanipun sedane niku senyum. Ini tidak wajib ya Pak ya, tidak harus tersenyum. Tapi kalau kita lihat seringkali mereka tersenyum karena apa? Nyekseni. Nah, nanti ada makna syahid menika menyaksikan hasil perjuangannya. Ada kalau Ibnu Hajar itu dalam Badlul Ma'un yang kita pernah kaji itu, syahid itu disekseni, menyaksikan malaikat-malaikat sing ngasto ruhipun. Jadi tidak dibawa ke alam barzah atau alam kubur, tapi dibawa langsung ke Darussalam. Ini makna bahasa syahid niku maksudnya ngoten niku. Ada juga yang memaknai syahid niku maknane ora nyekseni ning disekseni. Jadi kadang-kadang ada orang itu nyekseni. Masih ingat Bapak Ibu peristiwa wafatipun saudara Siono, Klaten. Ini tidak main-main, ini orang tidak terkenal tapi menjadi terkenal di hadapan Allah, dan mudah-mudahan juga terkenalnya di hadapan manusia itu dalam kebaikan. Itu orang nyekseni, beliau orang baik, imam masjid, orang neko-neko, keluarganya solih, bahkan ketika dikriminalkan sebagai teroris waktu itu diadvokasi langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Pak Busro Mukodas, sing mengawal otopsi dan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan wafatnya beliau Kokam Jawa Tengah, sing komandani blimbing ketua atau imam kita bagian dakwah kita Ustadz Margianto. 1000 Kokam waktu itu ya, mengawal perjalanan beliau ini. Lah wong gelem ngewangi ngoten niku mergone napa? Nyekseni. Lah sing sedo niku disekseni. Maka syahid itu bisa bermakna dia disaksikan oleh orang kebaikan-kebaikannya. Mujahidin Afgan atau mungkin di bumi-bumi jihad yang lain dulu waktu di Ambon bergolak ada jihad itu juga piyayi-piyayi sing sedo dalam rangka jihad itu kan disekseni dengan kebaikan-kebaikan. Lah niki makna syahid miturut bahasa. Sekarang Bapak Ibu kita akan masuk kepada makna miturut istilah. Mungkin nyatan kalau ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria syahid itu tidak ada masalah. Jadi mungkin jenengan arep nganggo pakem A, pakem B, nopo pakem C, mboten enten masalah, ning dadi wonten pakemipun. Sehingga nanti tidak keliru menyematkan predikat syahid itu kepada 1-2 orang. Sebab tadi Pak, orang mati syahid fid dunia wal akhirah niku ora disuceni, ora dikafani. Miturut pemanggihipun mayoritas ulama. Nah, kadang ada orang salah paham, jare mati syahid. Pak niki bojo kula mati syahid lho. Oh nggih, insyaallah mugi-mugi mati syahid. Pokoknya lho Pak mati syahid nggih. Berarti mungkin mboten disuceni, mboten dikafani. Wih, mboten nggih tetep disuceni, dikafani. Lah jare syahid. Lho napa nek syahid ora disuceni, ora dikafani? Aturane ngoten. Nggih nek rada syahid ngoten men nggih, ngoten. Dadi ora enek rada ngoten ora enek. Maka dihukumi berdasarkan ilmunya, ya. Oke. Bapak Ibu, kita coba kaji. Yang pertama syahid miturut mazhab Hanafi. Niki nyet manut mazhab-mazhab soalnya ulama sing duwe pakem definisi niku ya ulama mazhab menika. Mazhab Hanafi niki banyak di Irak tempatnya Ustadz guru kita ya, Ustadz Sirizar belajar.
kemudian di Yordan, di Bahrain, di Uni Emirat Arab, di mana? Qatar dan lain-lain. Itu banyak yang menganut mazhab Hanafi menika. Nah, saya ambil pangertosan menika dari khasiahnya Ibnu Abidin. Sinten biaya yang mati syahid? Huwa kullu mukallafin. Sing mati syahid menika saben-saben sing mukallaf. Mukallaf itu apa, Pak? Orang yang sudah terkena hukum syariat. Nek cara awake dhewe dia sudah baligh, sudah dunung. Jadi adik-adik kecil yang ngurung dunung niku ora iso dipun wastani syahid. Orang yang sehat akalnya, kena beban syariat, nglakoni napa sing didhawuhaken Allah, dia kriteria pertama itu kriteria syahid miturut mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua muslim. Makanya Profesor Karen Armstrong, pakar perbandingan agama itu nyebataken tidak ada istilah wafat syahid itu kecuali dalam terminologi Islam. Maka yang mati syahid itu ya muslim. Lah nek ora muslim niku mati yo sebagai pahlawan, diperingati wafatnya, diheningkan cipta, dikirimkan doa untuknya. Nek ora muslim matine mesti neraka, mesti genah demi Allah 100%. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya, upacara itu adik-adik kan diajari mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta mulai. Ayo ngomong-ngomongan, sobo. Sing diwaca apa niku kula ya ora pati genah. Zaman kula upacara dhisik kula ya mung meneng tok meratapi nasib upacara panas urung sarapan. Sebenarnya tidak ada masalah Pak, kalau itu digunakan untuk mendoakan para pahlawan yang wafat sebagai syahid, top margo top. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim pahlawan Aceh Cut Nyakdin Cut Mutia. Lan sapi turutipun. Mudah-mudahan mereka wafat sebagai syahid dan kita doakan. Tapi nek ora dikhususkan ning gone wong muslim, semua pahlawan nasional. Lah niki iso luput soalnya napa? Tibone tendongake wong kafir supaya mlebu swarga dan itu ndak boleh. Padahal kita juga membaca toh, ada pahlawan-pahlawan itu yang mereka cetha-cetha matine kafir meskipun dalam rangka mengusir Belanda dari negara Kepolisian Republik Indonesia, NKRI. Jadi Bapak Ibu, saya dulu ada pelajaran PSPB, sekarang jadi PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Itu pahlawan-pahlawan itu ya kon ngapalke, PR kon nonton filmnya. Ada satu sesi yang sangat enak itu ketika bocah-bocah engko nek mulai kelas 2 atau kelas 1 SD itu suruh lihat TVRI filmnya pahlawan nasional. Waktu itu tokohnya Robert Walter Monginsidi, pemerannya Roy Martin. Ojo terus dibacutke ning Gading Martin, mantan bojone, tak ketak gitu. Ustadz kok ya ngerti-ngerti, angger buka HP pertama kali jedul kuwi kok gitu. Tidak saya sebut di Masjid Baitur Rahim yang suci ini nama pezina itu. Mantan istrinya Gading Martin itu. Itu diterangkan dalam film itu. Robert Walter Monginsidi itu seorang penginjil, seorang ahli agama Kristen, memang dia berjuang satu angkatan sama Raymond Westerling itu, dan ketika matinya dieksekusi oleh Belanda, Kenil waktu itu dengan Injil di dada. Bagi saya yang waktu itu muslim melihat film itu jadi nggak nyaman. Kok isinya glorifikasi bentuk keagungan terhadap agama Kristen, dan jelas Roy Martin sing asli nggih Kristen nggih gitu ya.
Nah, itu dia kalau mati betul. Bahkan Robert Walter Monginsidi itu tidak boleh kita doakan, oh semoga beliau wafat husnul khotimah, diterima sebagai syahid, arwahnya diterima oleh Allah. Tidak boleh. Meskipun kita boleh mengatakan istirja, boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh. Enek demit mati istirja boleh, sebab memang hakikatnya dia milik Allah dan kembali kepada Allah. Neng nek wis ndongake dia mati syahid, lah niki lho, tanpa disadari sekulerisasi di dunia pendidikan itu masuk kepada wilayah akidah, di mana Allah jelas mboten marengaken kula lan panjenengan mendoakan kebaikan untuk orang selain muslim. Ya, tolong Gus Bahak cerita itu ya kiai dulu itu sampai ngemonge wong non muslim itu ya nganti dikon nyolatke mungkin Cina kafir. Yi mungkin nek kula mati tulung disolatke, nek bapak kula mati tulung disolatke. Oh nggih, mungkin kula solatke. Sebenarnya nggak boleh menyolatkan. Neng kiai ini ya ora kurang akal. Ya satu sisi tonggo ra penak nera diani, akhirnya disolatke. Neng solate pas wanci ngisak ngajak santri ini. Jadi solat ngisak ten Masjid Baitur Rahim pindah neng ngene Cina Kristen niku. Neng arep jenazah, neng solate ngisak jamaah nganggo rukuk nganggo sujud. Lah Cinane kan rada bingung. Lho Pak, biasanya nek sholat jenazah niku mboten ngangge rukuk ngangge sujud niku, kok jenengan nganggo rukuk nganggo sujud. Iki meneng wae, iki dosane kokean. Jadi ditambahi rukuk, tambahi sujud. Wis meneng wae. Ning niate tetep ngisaan ngoten. Ning tetep mboten entuk. Niku nek nggone dhewe dilakoni ya dadi ora tepak ngoten. Jadi mukallaf muslim. Sing nomor 3 miturut mazhab Hanafi, orang yang mati syahid itu tohirin, dalam keadaan suci, tidak junub, tidak berhadas. Nah, ini kelok ya. Mazhab Hanafi memang mensyaratkan menika, mengke rada beda kalih mazhab sanesipun. Jadi dulu itu para salaf Pak ya, pendahulu kita itu kalau mau berangkat jihad, pasukannya Muhammad Al-Fatih itu, Sultan Muhammad Al-Fatih itu setiap kali mau melakukan amaliyah mesti wudu sik. Sing isih junub adus sik. Memang luar biasa menjaga ruhiyah. Maka nanti matinya mati syahid dalam kondisi suci. Atau syarat yang berikutnya, kutila zulman bijarihatin. Wafatipun itu karena didolimi, bukan mendolimi. Karena didolimi dan ada luka di tubuhnya. Selesai untuk mazhab Hanafi. Maka kemarin saudara Siono itu ada yang mengatakan beliau insya Allah syahid meskipun tidak perang. Jadi nek sing mazhab Hanafi niki ora kudu perang, sing penting mukallaf, balik ya, muslim, dia suci, dibunuh karena didolimi dan ada luka. Itu dia disebut syahid. Nah, dalam kriteria ini Kapten siapa Afwan itu bisa jadi bukan mati syahid dunia akhirat, karena kita tidak ngerti ya, apa Sriwijaya itu kecelakaan murni konspirasi atau memang ada konspirasi untuk dicelakakan. Nek dicelakakan berarti didolimi. Tapi ada luka atau tidak? Ya kemungkinan ada luka karena sudah hilang itu, bahkan jasadnya sudah ditemukan dalam kondisi yang tidak semestinya dan sebagainya. Niki kriteria sing pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mungkin jenengan patokan ini wau, ya benar, itu menurut mazhab Hanafi. Nah, sekarang menurut mazhab Maliki, Imam Malik dalam Mudawwanatul Kubra, kemudian juga para alim Malikiyah yang lain. Kata Imam Malik, syahidun mu'tarikun faqat. Sing jenenge syahid niku piyayi sing wafat di medan perang saja. Walau bi baladil Islam, senajan to dheweke matine niku ten negeri muslim. Maaf ya, mungkin ya kita berlindung kepada Allah kalau sampai nanti angkatan perang Cina betul-betul menyerbu Indonesia karena mayoritas muslim, kemudian menjajah kita berjihad fisabilillah, kita meneriakkan Allahu Akbar,
melawan mereka, kita mati di negeri kita. Dalam peperangan itu menurut Imam Malik Muslim. Karena kan wonten perang sing sifatipun menika ofensif atau hujumi, jihad hujumi itu keluar dari negerinya. Seperti Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu kan jihad ofensif atau hujumi. Aulam yuqatil. Senajan to dereng iso mateni. Dereng iso mateni. Jadi nembe perang urung iso entuk korban musuh, malah dadi korban, tetap dihukumi syahid. Wa in ajnaba. Imam Malik rada beda kali Imam Abu Hanifah, senajan to junub. Masalahipun apa? Dan ini pendapat yang lebih kuat ya. Karena ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingkang asesilih Handhalah radhiyallahu anhu, itu Bapak Ibu, adik-adik, beliau itu wafat di medan jihad dalam kondisi tasih junub. Sebab napa? Manten anyar. Jenengan bayangke jihate aja manten anyar. Manten anyar, bibar walimah, selesai pulang ke rumah nglakoni wajib babat alas. Rampung bar perang karo bojone, terus tele-tele mendengar mobilisasi dari Rasulullah, ada seruan jihad, dia langsung keluar rumah pakai baju, ikut berjihad, dereng sempet adus lan sedo. Rasulullah itu sampai mengatakan dia tidak perlu dimandikan, itu sedone tasih keringetan. Jadi masih keringatan karena habis berperang dengan istrinya tadi. Ya di sana panas Pak ya, tidak ada AC, hawane panas, mula keringetnya ya awet. Itu Rasulullah ngendika, iki engko rasah didusi malaikat. Dia akan dimandikan oleh malaikat. Maka mazhab Maliki ngendika, berarti wong mati syahid niku junub ya entuk. Tapi saniki teori niki apa ya iso kelakon tenan ten kene dhewe ya. Artinya nembe penak-penake manten anyar dikon jihad mangkat dereng sempet adus. Ora sah jihad men nggih sing enteng-entengan nggih sanese rumiyin. Bahkan memang jadi ratu sehari, ora kena nyambut gawe, mantan anyar kok usung-usung, ora kena. Engko nek wis rada lawas tak kongkoni terus. Jadi kadang-kadang begitu. Nah, maka janabah pun junub berhadas tetap saged mati syahid. Nah niki nggih. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut mazhab Hanafi, Maliki, orang yang berperang senajan to dereng mejahi, kemudian dia bisa berjunub, niku tetap dia dipun wastani mati syahid. Nah sekarang yang terakhir menurut mazhab Syafi'i di Indonesia ini yang banyak, Imam Sirbini dalam Mughnil Muhtaj ngendika ngeten. Man mata bisababi qitalil kufari hala qiyamil qital. Piyayi sing sedo sebab merangi wong kafir nalikane perang dereng rampung dheweke sedo, itu syahid. Dadi luwih ringkes. Muslim mateni wong kafir ketika masih dalam peperangan, matinya mati syahid, ndak perlu dimandikan, ndak perlu dikafani. Muslim. Bila muslim ini penting ya, sebab Rasulullah itu ketika ada sahabat matur, ya Rasulullah, waktu itu perang berkecamuk, ada perang. Kula pengen mlebet Islam niku ya Rasulullah. Kula siap perang. Buktekne kula serius pengen mlebu Islam. Kusik aja kesusu perang. Sampean Islam dhisik lagi melu perang. Aslim tsumma qatil. Mlebu Islam dhisik bar niku nembe kon perang. Betul. Dia maju perang tapi sudah syahadat dulu. Masuk Islam, bersyahadat, dia mati. Maka kemudian Rasulullah tersenyum melihat jenazahnya itu dengan mengatakan, amila qalila wa ujira katsira. Wih, iki jan top marko top margian top. Top tenan. Lah napa? Amale sithik ganjarane gawe wedi.
Dia belum sholat, belum puasa, belum haji, belum zakat, belum baca Quran, dereng lakoni amal soleh nopo-nopo, tapi ikut berperang dan kemudian Allah berikan rezeki kesyahidan. Maka orang seperti ini juga dipunwastani syahid sebab muslim. Nah, berarti Bapak Ibu, kita sudah mulai ada titik terang ya. Orang yang mati syahid itu kriterianya seperti itu. Neng niki syahid sing fid dunya wal akhirah. Tadi tentunya dihukumi syahid, di akhirat dihukumi syahid. Dia memang tidak melewati hisab, Pak, Bu. Maka orang-orang yang mati syahid ini memang mestine lho niku mengke nek pomoten dunyane niku tumindak elek terus, Pak, terus melu perang delalae nggih ikhlas tenan. Allah yang akan menentukan, bukan kita. Neng secara hukum dunya orang ikut berperang itu wis dihukumi meninggalnya baik, syahid. Dulu ketika terjadi peristiwa pembantaian muslim di Ambon, Maluku ya. Itu kan awalnya pembantaian, Pak. Memang pembantaian, tapi umat Islam kemudian bangkit dan sampai sekarang waspada. Istilahnya siap untuk berperang lagi. Gesekan sidik mesti mengke gelut perang dengan orang Nasrani. Bahkan sekarang tempat tinggalnya sudah dipisahkan secara teritorial. Wong Kristen yang kota, umat Islam itu di pinggiran-pinggiran. Ya kalau di mal-mal, di pusat perbelanjaan di kota Ambon kita ketemunya ya orang-orang Kristen. Paling nanti pusat Islam itu ya di Masjid Raya Al-Falah itu ya. Masjid Raya lupa saya namanya itu. Ya, itu betul ya. Al-Falah itu. Situ. Tapi sing liya-liyane rata-rata sekitarnya itu Kristen. Nanti umat Islam di sekitar pinggiran, di pelabuhan-pelabuhan gitu. Bahkan di sana itu ada yang unik, aparat juga itu sudah diteritorialkan gitu. Nah, sing coklat niku rada neng Palang, sing ijo royo-royo neng Islam. Wallahu alam, jaring ngoten niku. Lah itu ketika mereka berperang dulu, waktu berjihad betul meneriakkan Allahu Akbar, mati, itu ketika hidupnya ada yang memang belum sempat beramal soleh. Bahkan matinya juga ada yang pakai jimat, masing gantung jimat ini ku. Siji dimat-mat, bedil. Jimat tenan. Ada raja-raja itu masih ditemui. Tapi para alim sing temriko ngukumi pokoknya sing melu perang muslim dia dihukumi syahid sebab manut mazhab Syafi'i ini. Man mata piyayi sing sedo bisa babi kita lil kufar sebab melawan orang kafir ketika peperangan belum selesai. Artinya mati syahid. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, definisi syahid dunia lan akhirat miturut para alim ulama. Lah sakniki kaya awake dhewe niki pripun? Kan kita tidak berperang, Pak. Maka yang pertama saya perlu matur begini. Sanajan kula lan panjenengan ini tidak berperang hari ini dan kita tetap tidak berharap terjadi peperangan ya. Sebab asal hukume pergaulan Islam Kristen, Islam dengan orang kafir itu rukun. Nek ora ono perang ya aja digawe perang. Kejaba kono memang disiki ya. Kecuali nanti ada aturan ketika pemerintahan Islam itu sudah berdiri neng niki sok ben, dikaji sok ben. Nah, bagi kita hari ini bercita-cita mati syahid itu mulia. Bercita-cita untuk bisa berjihad itu juga mulia. Ojo dielek-elek wong sing duwe cita-cita minulya, Pak. Artinya begini, mungkin kita piyayi-piyayi sepuh ora pati duwe cita-cita karono sampun sepuh, mungkin begitu. Tapi ketika putra-putri kita mereka berteriak pengen menjadi mujahid, jangan sampai semangat itu dipadamkan. Sebab Nabi SAW ngendika, man mata walam yagzu. Orang yang wafat meninggal, dia belum pernah perang. Walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi. Dan jiwanya belum pernah bercita-cita untuk berjihad perang, mata ala syu'batin minan nifaq, dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Matinya tidak sempurna, bukan berarti mati kafir, tidak, tapi dia masih coro nopo nggih, ibarat orang itu gembol itu sing gembol satu sifat kemunafikan. Sebab nopo, orang seneng karo mujahid. Maka Bapak Ibu, meskipun kita belum berangkat jihad,
Dan kita bercita-cita untuk bisa berangkat jihad dalam bentuk apapun, orang-orang yang sudah berangkat itu tetap punya kemuliaan. Nanti kalau kita kaji keutamaan orang mati syahid itu luar biasa. Ustadz Abu Muhammad Jibril Abdurrahman ini kan pernah tahun 87 berangkat ke Afghanistan. Waktu itu Ustadz Jibril, Muhammad Jibril putra mbarepnya yang sekarang juga Masya Allah ya, jadi Ustadz nasional itu masih usia 3 tahun. Nah, kemarin wafat, sedo, beliau wafatnya di tempat tidur kayak Khalid bin Walid. Sudah sakit 3 tahun, 1 tahun terakhir semakin sampai buta matanya ya. Saya lihat videonya itu, apa senangnya nggak tahan itu ya. Itu ketika wafat, sudah wafat istrinya cerita, Ummu Fatimah Zahra yang nulis buku tentang perjuangan seorang istri yang ditinggal berjuang oleh suaminya itu, dan menginspirasi ibu-ibu di seluruh Indonesia yang pengen punya putra solihah ya. Ini putranya kan penghafal Quran semua, Masya Allah, alim semua ini. Itu bercerita ketika ditelepon, Mi, gimana kabar sama Ustadz Jibril? Alhamdulillah baik. Tidak ada semburat kesedihan sama sekali setelah wafatnya suaminya. Dan kemudian bercerita, beberapa hari setelah wafatnya abahmu, kamar tempat abahmu wafat, kamarnya itu ya beliau 3 tahun terakhir itu tidur di situ, ada kitab-kitab banyak itu mungkin di ruang kayak ruang tamu itu ya. Itu tiba-tiba tercium bau wangi semerbak, padahal tidak ada parfum semprot, itu tidak ada. Nah, maka nanti kita baca ya, keutamaan orang yang mati syahid atau pernah menginjakkan kaki di bumi jihad itu memang wafatnya itu dengan penuh kebaikan. Mila ngeten nggih, kula matur ngeten Bu. Memang kadang-kadang narasi pemerintah itu, saya mohon maaf kepada rezim hari ini, itu memberikan sebuah penanaman wong-wong sing dipandang mati syahid itu teroris. Itu memang pasti ya. Coba 3 terpidana mati, Ustadz Imam Samudra, Ustadz Ali Gufron, Saudara Amrozi, saya meyakini dari lubuk hati yang saya yang paling dalam, dan kaum muslimin di Indonesia sing lurus itu meyakini mereka muslim baik ya. Mereka matinya mati syahid insya Allah dalam kondisi terzalimi, meskipun dunia memandang mereka teroris. Karena sebagaimana kata Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, meskipun praktek jihad mereka tidak disetujui oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, tapi ya dihormati, tidak apa-apa. Saudara Imam Samudra itu melihat jihad dengan kacamata lebih besar daripada saya. Kalau saya jihad ya perang melawan orang kafir, dia juga perang melawan orang kafir, tapi orang kafir yang tidak mesti bersenjata. Sebab yang jadi sasaran bom di Legian Bali itu kan orang-orang kafir yang nembe dugem, lalu melakukan perbuatan maksiat kemudian disasar dengan bom. Wallahu alam bisawab, kita juga tidak ngerti hukum yang sebenarnya. Ustadz Urwah Kudus, banyak teman-teman sini mungkin yang dulu mengantarkan jenazahnya sampai ke Kudus, itu harum bau seluruh desa itu. Oh, nek wong sing nyinyir seneng mesti, Allah niku paling gerakan minyak wangi massal Pak. Ya ora mungkin ya, Allah yang ngasih itu. Kemudian ada tanda-tanda alam yang waktu itu tidak kita sebutkan, ndak wong sing ora seneng saya nyinyir, teroris juga. Nah, maka saya matur di sini, orang yang mati syahid itu memang mati yang luar biasa, ora tinemu nalar cara dirembuk niku. Sebab dia tidak melewati hisab, tidak melewati alam barzah, bahkan jenazahnya di dunia saja diperlakukan ora sakbaine jenazah muslim. Cuma bagi kita tidak mati syahid, kita tetap berdoa mudah-mudahan mati kita husnul khotimah, dan itu luar biasa juga. Niki ten kajianipun para alim ulama niku sing syahid ten akhirat tok ya, di dunia tetap dihukumi mati sae husnul khotimah biasa, disuceni, dikafani dan sebagainya. Itu ada beberapa orang, misalkan ini satu, saya ulang lagi ya, orang yang wafat terkena wabah, berarti kena covid, seperti guru kita Dr. Moinuddinillah, Ustadz Soimin, Mas Abdullah Giman, itu ya mudah-mudahan mereka mati syahid di akhirat ya. Kemudian sakit perut, loro weteng, kokian mangan mie ayam. Tapi muslim sholat, mie ayamnya ya niate mayoni sedulur muslim, nenggone Pak Seno, nenggone Mbak Eni didum.
seminggu ping 7 mergone sing dodol mie ayam muslim pirang-pirang. CJDW ini tak sebut kabeh ketok banget aku hafal ra penak ya. Akhirnya perutnya sakit, kena tipes, kena macam-macam, meninggal Pak, syahid di akhirat. Orang tenggelam di laut juga begitu. Perjalanan dalam rangka dakwah atau teman-teman jauh lah itu ada berangkat khuruj kemarin mengadakan apa? Liqo yang nasional itu halakoh nasional di Makassar misalkan. Kurang tenggelam dan sebagainya. Kemudian terbakar, tertimpa bangunan, kena longsor. Ya, ada kemarin Piai datang ke sini, Piai Pacitan itu cerita sholat di sini ya, jagongan kali jenengan. Setelah itu ke rumah saya cerita 2 anaknya terkena reruntuhan longsor di dekat Teleng itu ketika pas ngajar TPQ. Itu saya meyakini ya mati syahid, syahidnya di akhirat. Jenazahnya sampai sekarang tidak ketemu. Dan niku kula ndongake anak kula pripun nggih ditungake. Sing apik-apik muga husnul khotimah. Sedone pas mulang ngaji Pak, nggih pas mulang ngaji niku nangis deh cerita ngoten dan sebagainya. Kemudian kena penyakit TBC. Iki mula enek sing ngerokok niku do semangat niku mergone engko nek pas ngerokok matine syahid. Bapak Ibu saya ora kok ngapik-apik wong ngerokok ora. Tapi nek dhek niku muslim apik, taat nyengkuyung Islam, seneng karo wong Islam yo ibadah manut apik lah. Sholat tahajud bareng kok iseng ngerokok. Terus pas ngerokok niku watuk mengguk masih mati. Saya tetap meyakini dia syahid di akhirat. Neng syaratnya niku wau. Ustadz Abu Bakar Basir itu waktu muda ngerokok. Wah niki kula promosi ngoten kunjungan ke udut kabeh. Ndak, maksudnya napa? Ya sing ngerokok ben ngerokok ning amal soleh liyane tetap dilambai. Nek rokok ini ku iso ilang apik banget. Sebab napa? Rokok niku nek diganteni amal soleh liyane mesti kan kathah ngoten lho. Ning umpama isih ngerokok kok dadi dulure ae dhewe aja dielek-elek perkara ngerokoke. Sampai Mujahidin Afgan dulu ada cerita, Allah yarham Ustadz Abdullah Sungkar itu masih ngerokok waktu jihad. Itu Syekh Abdul Azam ditanya, "Syekh, itu gimana itu mujahid Indonesia itu ada yang ahli hisab?" Oh, Syekh Abdul Azam langsung marah-marah itu. Ente jangan lihat rokoknya, ente lihat jasa dia untuk Islam Asia Tenggara. Madrasah Luqmanul Hakim di Malaysia itu telah melahirkan orang-orang hebat yang kemudian mendakwahkan Islam di seluruh dunia. Jadi kadang-kadang ada orang begitu. Mula memang matine mboten pas ngerokok nggih. Biasanya matine ya pas bar ngerokok. Ngerokok mati ya ora nggih. Nah iso rokoke entek sik lagi mati ngoten. Engko didongake bareng-bareng, Pak. Husnul khotimah ngono, nggih. Nek mati lho nggih, nek ora ya aja didongake mati. Bapak Ibu yang ngerokok tenang, enggak usah baper. Ibu mosok yang ngerokok. Ya, kemudian mati ketika berhaji. Mati ketika menuntut ilmu. Perjalanan saking Kedung Gandu tekan Masjid Baitur Rahim, waliyadzubillah muga-muga ora kedadian ning kan ora ngerti. Ternyata kecelakaan meninggal. Nah iso nek kula ya aja sakniki lah sesuk-sesuk ngoten nggih. Itu matinya mati syahid. Kemudian ulama. Nah ini ulama Syekh Ali Jabir itu ndak usah kita perdebatkan, insya Allah beliau syahid di akhirat. Tapi tentunya tetap dihukumi mati biasa. Ibu yang nifas termasuk melahirkan hamil kehabisan darah atau darahnya kacau. Itu ada kajian ulama ya. Dan seterusnya termasuk mati malam Jumat, dino Jumat niku ya apik. Matinya syahid di akhirat. Neng salat. Wah Pak alhamdulillah matine nggih dino Jumat padahal ora tau Jumatan. Ya godo malaikat lanang kok ya. Nun sewu. Baik, saya kira itu sudah adzan, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.